Oke anak-anak, kita bahas mengenai dinasti-dinasti di Cina, di mana video ini merupakan kelanjutan dari video peradaban kuno Cina. Oke, kita mulai. Yang pertama ada daftar dinasti Cina kuno. Di slide kalian bisa lihat ada 10 dinasti yang kita bahas. Di Cina itu ada banyak sekali dinasti, namun yang akan kita bahas di sini ada 10 dinasti yang benar-benar kita bahas di sejarah peminatan. Dinasti yang pertama ada dinasti Hesia. Dinasti Hesia ini adalah dinasti tertua dari peradaban Cina kuno, di mana dinasti ini merupakan dinasti yang dinamakan proto sejarah dari dinasti Cina kuno. Kemudian dinasti Hesia itu tidak meninggalkan prasasti, sehingga sumber sejarah yang kita dapatkan atau hal-hal mengenai pemerintahan dinasti Hesia itu sangat sedikit sekali. Yang kedua ada dinasti Shang. Dinasti Shang merupakan pemerintahan Cina kuno yang mengawali dengan corak pola kerajaan. Kemudian dinasti ini didirikan oleh Kaisar Cheng Tang. Ketika dia melakukan pemerintahan, Kaisar Cheng Tang itu dibantu oleh para peramal untuk menentukan segala kebijakan dari pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada dinasti Zhou. Dinasti Zhou itu didirikan oleh 3 serangkai, yaitu ada Raja Wu, Raja Wen, dan Pangeran Zhou. Ketika masa pemerintahan dinasti Zhou inilah muncul tokoh-tokoh filsafat, yaitu ada Lao Tse, Kongfuce, dan Mengse. Keruntuhan dari dinasti Zhou diakhiri dengan adanya pengambil alihan kekuasaan oleh dinasti Qin. Barulah kemudian beralih ke masa pemerintahan dinasti Qin. Dinasti yang keempat ada dinasti Qin. Dinasti Qin ini merupakan cikal bakal dari nama Cina yang sekarang kita kenal. Dinasti Qin sendiri ini didirikan oleh seorang bernama Shi Huangti. Dia merupakan tokoh yang berhasil mempersatukan wilayah Cina kuno. Kemudian, dalam rangka menyatukan Cina kuno, Shi Huangti ini mengganti sistem feodalisme dengan unitarisme. Masih ingat feodalisme dan unitarisme pada bentuk kerajaan Cina kuno? Kalau feodalisme itu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kaisar, namun pola pemerintahan kaisar tersebut tidak secara langsung memimpin sebuah kerajaan. Jadi melainkan seorang kaisar itu hanya dijadikan simbol saja yang melakukan pemerintahan orang lain. Sedangkan sistem unitarisme yang melakukan pemerintahan itu secara langsung oleh kaisar. Nah, kemudian pada masa kekuasaan si Huangdi ini juga wilayah-wilayah vasal atau kerajaan-kerajaan pecahan dari dinasti Qin ini ditarik ke ibu kota Xi'an, dan kemudian secara administrasi yang bertanggung jawab dari wilayah-wilayah tersebut adalah Kaisar Shi Huangdi. Kemudian bagaimana pemerintahan Shi Huangdi? Shi Huangdi memerintah secara tangan besi. Hal ini dapat dilihat yaitu dengan pembangunan tembok besar Cina, di mana dia menerapkan sistem tangan besinya tersebut. Selain terkenal dengan pembangunan tembok besar Cina, Kaisar Shi Huangdi dia juga menemukan beberapa penemuan-penemuan untuk keberlangsungan kerajaannya. Di antaranya ada munculnya undang-undang untuk seluruh wilayah Cina, kemudian ada membakukan sistem ukuran dan tulisan, dan kemudian memunculkan jenis mata uang koin yang berlaku di seluruh Cina. Pasca pemerintahan Shi Huangdi, pemerintahan dari dinasti Qin semakin lama semakin menurun, hingga suatu saat kemudian dikuasai atau diambil alih oleh dinasti Han. Pemerintahan dinasti Han. Pemerintahan dinasti Han ini didirikan oleh
Liu Bang, yang kemudian dia naik tahta, kemudian bergelar Han Kouzu. Pusat pemerintahan dari dinasti Han ini berada di wilayah Chang'an dan mencapai masa keemasan atau masa kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Han Wuti. Nah, pada masa pemerintahan Han Wuti inilah kemudian didirikan yang namanya Jalur Sutra. Jalur Sutra merupakan jalur perdagangan pada masa kuno yang menghubungkan antara Cina, kemudian India, kemudian Asia Tengah, dan kemudian sampai ke wilayah Romawi. Jalur Sutra ini memperdagangkan komoditas-komoditas baik dari Cina, Asia Selatan atau India, Asia Tengah atau Timur Tengah, sampai ke Romawi. Setelah masa pemerintahan Han Wuti, lama-kelamaan mengalami kemunduran hingga akhirnya pada tahun 221 wilayah dari dinasti Han semakin mengecil hingga terbagi menjadi beberapa wilayah kerajaan kecil, hingga pada abad ke-7 itu kemudian dipersatukan kembali oleh dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Tang. Dinasti Tang. Dinasti Tang ini merupakan salah satu dinasti terpenting di negeri Cina. Dinasti ini didirikan oleh Li Shihmin. Dia merupakan seorang pemimpin yang mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan dinasti Tang. Pada dinasti Tang ini, Kaisar Tang Taizong itu menarik perhatian rakyat dengan mengeluarkan beberapa undang-undang. Di antaranya ada dikeluarkannya undang-undang untuk mengatur pembagian tanah, kemudian membuat peraturan-peraturan pajak, kemudian membagi kerajaan menjadi 10 provinsi. Jadi sudah memiliki wilayah-wilayah vasal. Dinasti selanjutnya adalah dinasti Sung. Dinasti Sung ini berpusat di wilayah Chang'an, jadi dikembalikan lagi ke wilayah Chang'an. Kemudian pada masa dinasti Sung ini mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sung Fengxu. Ada satu dinasti di luar Cina yang mendirikan satu imperium besar di wilayah Cina, yaitu dinasti Mongol. Mongol ini bukan keturunan dari Cina, dia berasal dari wilayah di luar Cina yang menguasai wilayah Cina. Dinasti Mongol atau dinamakan juga dinasti Yuan ini didirikan oleh seorang tokoh bernama Kubilai Khan yang berasal dari Mongolia. Ia merupakan pemerintahan asing. Ibu kota dari pemerintahan dinasti Mongol ini berada di wilayah Peking. Kalau kalian ingat, pemerintahan dinasti Mongol ini atau pemerintahan dinasti Yuan ini juga memperluas wilayah sampai ke Indonesia, yaitu pada pemerintahan Kertanegara pada masa pemerintahan Singosari. Pemerintahan dinasti Mongol ini mencapai masa pemerintahan tertinggi, yaitu pada masa pemerintahannya Genghis Khan yang sampai memperluas wilayahnya sampai keluar wilayah Asia. Kemudian yang ke-9 ada dinasti Ming. Pada masa pemerintahan ini, orang-orang Cina memberontak dan kemudian mengalahkan pemerintahan dinasti Mongol. Pendiri dari dinasti Ming ini adalah Chu Yuanzheng, yang kemudian dia mendapatkan gelar sebagai Ming Taizong. Kaisar yang terkenal pada masa dinasti Ming ini adalah Ming Zhengzhou. Pada masa dinasti Ming ini pula muncul berbagai ekspedisi-ekspedisi, dan yang paling terkenal di Indonesia adalah ekspedisi dari Laksamana Cheng Ho. Dinasti yang terakhir adalah dinasti Manchu. Dinasti Manchu merupakan dinasti yang berasal dari wilayah Manchuria. Jadi ini adalah sebuah bangsa sendiri yang meruntuhkan kekuasaan dari dinasti Ming. Dinasti Manchu ini mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi dan Qianlong. Revolusi Cina terjadi pada 1911 yang kemudian meruntuhkan
kekuasaan dinasti Manchu. Nah, jadi pada masa ini dinasti selesai dan kemudian berubahlah Cina menjadi sebuah republik atau dinamakan Republik Cina dengan presidennya yaitu Sun Yat-sen. Oke, cukup sekian materinya. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa langsung komentar di bawah atau langsung japri ke Pak Ardi. Oke, terima kasih.